Ya, kita masuk ke pertemuan ke-9 untuk mata kuliah pengantar teknologi pertanian. Di sini kita masuk tentang ada beberapa materi, yaitu perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia, kemudian beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia. Nah, kalau kita lihat perkembangan di sini, ada beberapa periode yang terjadi dalam perkembangannya, yaitu mekanisasi pertanian di Indonesia. Walaupun sebenarnya dari beberapa periode ini, kalau kita lihat mekanisasi pertanian ini sudah dikenal sejak tahun 1914. Namun terbatas masih pada perkebunan, terutama perkebunan yang dikelola oleh Belanda, karena saat ini masih sebagian kita masih dijajah oleh Belanda. Nah, kalau kita lihat yang pertama, yaitu periode manual sampai dengan tahun 1850. Dan di sini kita lihat bagaimana pekerjaan petani itu adalah pekerjaan yang berat dan membingungkan. Kemudian biasanya dilakukan adanya perbudakan, tradisi menguasai petani, jadi petani itu dikuasai. Jadi petani sebagian besar adalah merupakan budak pekerja. Hasilnya rendah, jumlah penduduk di sektor ini tinggi karena masih banyak penduduk di daerah pedesaan. Nah, periode yang kedua yaitu hewanisasi, di mana pekerjaan ini pada periode ini hewan sudah digunakan, terutama untuk dalam hal membajak sawah di ladang itu sudah menggunakan hewan. Pekerjaan ini manusia di lapangan kurang, jadi karena ada masuk hewan mungkin sedikit tenaga manusia itu sudah mulai kurang. Kemudian tradisi mulai hilang. Tradisi ini maksudnya tradisi yang perbudakan itu sudah mulai hilang. Kemudian petani sudah mulai dianggap tidak sesuatu yang pekerjaan yang rendah. Kemudian juga timbulnya perhatian terhadap penelitian karena perlunya pertanian yang menghasilkan tanaman pangan. Kemudian timbul minat orang untuk meneliti itu, terutama untuk meningkatkan produksi pertanian. Nah, kemudian kalau periode selanjutnya adalah mekanik. Ini mulai tahun 1900 sampai sekarang ini sudah banyak menggunakan mesin. Nah, kemudian jumlah penduduk di sektor pertanian sedikit. Kemudian timbul juga masalah manajemen. Jadi misalkan seberapa banyak mesin yang harus digunakan, berapa jumlah areal yang bisa digunakan. Jika kita ingin membeli mesin itu sebenarnya saat kapan kita harus membeli mesin, dari segi jumlah areal ataupun dari segi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, itu kira-kira perkembangan mekanisasi di Indonesia. Nah, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam aplikasi mekanisasi. Jadi seperti dalam minggu lalu kita dan ada pertanian selektif. Demikian juga di sini ada namanya. Tapi ini lebih ke aplikasinya. Jadi beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam aplikasi mekanisasi pertanian. Ada 3 faktor, yaitu teknik, kemudian ekonomi dan sosial. Nah, faktor teknik ini kira-kira kan gini, kita kalau ingin membeli alat, kita harus sesuaikan dulu berapa kebutuhan daya, tenaga atau HP, dan berapa HP yang disediakan atau HP yang tersedia pada alat. Jadi kesesuaian antara daya atau HP dari alat yang kita butuhkan dan sebenarnya berapa daya yang kita butuhkan. Artinya tidak terjadi pemborosan antara daya yang kita butuhkan dengan daya yang tersedia di alat. Jadi waktu membeli alat kita sesuaikan dulu dengan daya yang kita butuhkan.
Ya, jadi misalkan kalau kita mau membeli pompa air, kita hanya membutuhkan yang cuman 5 HP, jangan dibeli yang terlalu besar. Jadi, karena kalau terlalu besar kita butuhkan, artinya apa? Kita memerlukan uang yang lebih besar untuk membelinya, dan kemudian kalau kita menggunakan listrik juga kita menggunakan daya yang besar, atau kalau menggunakan bahan bakar berarti kita membutuhkan bahan bakar yang banyak. Nah, itu satu. Yang kedua, faktor teknik yang lain adalah fungsi alat. Jadi artinya apakah alat yang kita beli ini cuma satu fungsi gitu ya. Jadi kalau dia hanya mengolah lahan, ya sekedar mengolah lahannya, sudah itu tidak ada lagi digunakan. Atau kita punya kita perlu fungsi yang lain gitu. Jadi sesudah mengolah alat bisa digunakan untuk menarik atau mengangkut barang. Jadi ini yang perlu juga kita perhatikan. Jadi kita bisa beli sekaligus satu alat dengan beberapa fungsi. Nah, itu faktor teknik. Kemudian kalau faktor ekonomi, ya yang perlu diperhatikan gini. Jadi artinya kita beli alat itu apakah memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan petani. Jadi artinya kalau kita lihat di sini dari segi ekonomi, dengan membeli alat ini apakah memang bisa meningkatkan hasil, ya, sehingga meningkatkan pendapatan petani. Yang kedua, kalau dilihat dari segi pemilik modal, artinya ada orang yang ingin investasi di bidang alat mesin pertanian, seberapa cepat pengembalian modal itu jika dia ingin investasi di alat dan mesin pertanian. Kalau pengembalian modal cukup lama, mungkin pemilik modal tidak terlalu tertarik. Nah, faktor ini harus diperhatikan dari segi faktor ekonomi. Jadi faktor teknik tadi sudah, ekonomi, dan yang terakhir sosial. Nah, ini yang juga agak penting juga perlu diperhatikan adalah, jadi apakah penerapan mekanisasi pertanian pada suatu daerah menyebabkan masalah sosial seperti pengangguran. Jadi sebelum kita mengintroduksi suatu alat mesin pertanian, kita lihat dulu di daerah tersebut, terutama dari segi jumlah tenaga kerja di bidang pertanian. Kalau biaya mengolah tanah dengan manusia lebih murah dari dengan menggunakan mesin, mungkin tidak bisa kita introduksi. Tapi kalau tenaga kerjanya sudah mulai berkurang, sementara lahannya banyak, maka perlu kita masukkan alat tersebut. Artinya tidak terjadi masalah sosial yang menyebabkan masyarakat menganggur dengan adanya introduksi alat mesin pertanian. Nah, itu faktor sosial. Nah, faktor-faktor ini sebenarnya hampir sama dengan selektif. Mekanisasi pertanian secara selektif. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan kalau ingin menerapkan mekanisasi pertanian pada suatu kawasan. Nah, kemudian apa manfaatnya penerapan mekanisasi? Yang pertama adalah mengurangi efek negatif yang terjadi di bidang pertanian, seperti terlalu banyak atau kekurangan air. Jadi di sini maksudnya gini, kalau dengan penerapan mekanisasi butuh air yang banyak sehingga menyebabkan terjadi pemborosan. Ya. Selama ini mungkin kalau mengolah lahan butuh air yang banyak dulu gitu baru tanah bisa diolah. Tapi dengan menggunakan alat dan mesin pertanian mungkin tidak terlalu butuh air yang banyak lagi, kita bisa mengolah tanah. Karena dengan adanya air kan mungkin kalau dengan tenaga manusia lebih mudah karena lebih ringan. Nanti kira-kira. Kemudian efisiensi dalam bercocok tanam dapat mengurangi ongkos produksi. Ya, artinya kan gini, kalau kita
bandingkan antara penggunaan atau mengolah tanah dengan tenaga manusia dan tenaga hewan atau dengan tenaga mesin, mana yang lebih cepat. Ya, pasti dengan itu pasti lebih cepat menggunakan tenaga mesin, sehingga efisiensi waktunya juga lebih cepat gitu ya. Jadi petani bisa punya waktu yang lain untuk melakukan kegiatan yang lain yang bermanfaat. Nah, jadi dia lebih efisien dalam bercocok tanam. Yang ketiga, mempertahankan hasil pertanian, mengusahakan tempat menyimpan. Jadi ini, kalau dalam pertanian itu bukan hanya on farm, jadi ada out farm. Jadi out farm ini artinya di luar lahan pertanian. Salah satunya yang penting apa? Menyimpan hasil pertanian. Ya, jadi menyimpan hasil pertanian di tempat yang baik. Ya, jadi kalau kita panen hasil lagi banyak gitu ya, semua mungkin beberapa masyarakat juga panen hasil banyak. Nah, kalau kita jual pada saat itu mungkin harga jualnya jadi rendah. Tapi kalau kita bisa simpan dulu tanpa mengurangi mutu bahan, ya mungkin pada saat yang tepat bisa kita jual sehingga hasilnya juga atau harganya juga baik. Ya, jadi sini penerapannya apa? Jadi penerapannya adalah sini dengan membuat tempat penyimpanan yang baik yang bisa diatur. Jadi diatur suhunya, diatur kelembapannya, bisa dilakukan pemusnahan hama dan penyakit dalam ruang penyimpanan. Nah, kemudian juga sebelum disimpan kita keringkan dulu bahan yang akan kita simpan sehingga bisa disimpan dengan baik. Yang keempat, apa manfaatnya? Menerapkan menghilangkan beban berat yang ditanggung oleh petani. Jadi kan tadi kalau kita menggunakan tenaga manusia kan bebannya berat. Dengan menggunakan mesin ini maka beban tadi sudah berkurang. Kemudian membuat petani betah. Nah, di sini biasanya lokasi-lokasi tempat lahan pertanian itu kan daerah-daerahnya di ladang atau daerah terpencil. Ya. Jadi dengan adanya alat dan mesin pertanian, misalkan kita bisa menghasilkan listrik dari mesin pertanian. Kemudian bisa kita membuat pompa atau membeli pompa sehingga tersedia air, listrik dan fasilitas lainnya, sehingga petani itu lebih mudah atau lebih betah tinggal di lokasi pertanian. Yang keenam, manfaatnya adalah pemeliharaan dan penggunaan sumber daya alam lebih efisien. Jadi air, misalnya kan sumber daya air sini. Air ini mungkin sebagian hanya kita gunakan untuk memberikan air atau irigasi. Tapi dengan adanya penerapan mekanisasi, air itu bisa digunakan untuk keperluan lain, misalnya untuk menghasilkan tenaga listrik. Jadi tenaga listrik mikrohidro. Jadi dengan untuk kebutuhan 1, 2, 3 rumah tangga. Jadi artinya dengan penerapan mekanisasi, air yang tadinya hanya sebagai untuk irigasi bisa digunakan untuk kepentingan lain. Kemudian yang ketujuh adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Ya, dengan adanya alat mesin ini, maka petani bisa mengolah lahan lebih luas, bisa menghasilkan hasil panen yang lebih banyak, sehingga bisa meningkatkan pendapatan petani, yang otomatis bisa meningkatkan kesejahteraan. Nah, kita masuk ke perkembangan. Artinya cepat atau lambat hasil penerapan mekanisasi tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhi apakah penerapan mekanisasi itu pada suatu wilayah bisa berjalan dengan cepat atau lambat. Jadi ada 5 sifat dan bentuk pertanian, keadaan ekonomi termasuk pemasaran hasil pertanian, keadaan industri dan teknologi. Yang keempat, ketersediaan tenaga manusia dan hewan. Yang kelima, prasarana bahan termasuk kebijaksanaan pemerintah. Nah, sifat dan bentuk pertanian. Jadi pertanian diusahakan apakah di sini untuk konsumsi sendiri atau tujuan di pasar.
Jadi kalau dia hanya untuk konsumsi sendiri, mungkin tidak perkembangan penerapan mekanisasi itu lambat karena hanya untuk keperluan sendiri. Tapi kalau sudah untuk kepentingan dipasarkan, sudah berlebih, hasilnya kemudian akan dijual, maka perkembangan alat mesin itu akan semakin cepat karena dia butuh waktu untuk efisiensi dan menyelesaikan pengolahan tanah misalnya, ya. Jadi itu sifat dan bentuknya. Yang kedua, peran ekonomi termasuk pemasaran. Jadi pemerintah membantu menjaga harga pasar agar tetap menguntungkan petani sehingga petani tetap untung dan penerapan mekanisasi akan terbantu. Jadi pemerintah juga harus ada turut campur tangan di sini dalam menentukan harga pasar. Ya, jadi peran di sini kalau kita lihat sekarang adalah peran Bulog. Bulog itu kalau jadi saat panen raya dia akan ikut membantu membeli gabah dari petani, sehingga tidak harga jualnya itu tidak ditentukan oleh tengkulak, ya, sehingga petani merugi. Jadi di sini ada campur tangan pemerintah dan petani pun senang gitu kan, nantinya dia tidak terlalu memikirkan nanti akan rugi gitu, karena ada Bulog yang akan memberi petani dengan membeli gabahnya dengan harga yang tinggi, sehingga kalau dia tetap untung maka penerapan mekanisasi akan terus berlanjut. Kemudian keadaan industri dan teknologi. Jadi jika pendapatan petani meningkat, maka akan meningkatkan daya beli dan secara otomatis akan terjadi peningkatan daya beli terhadap hasil. Kemudian ketersediaan tenaga manusia atau hewan. Jika tenaga manusia atau hewan terbatas pada suatu daerah, maka penerapan mekanisasi akan lebih mudah. Ini tadi yang faktor sosial tadi. Jadi kalau tenaga manusia di desa dan hewan terbatas, maka introduksi alat mesin pertama itu bisa lebih cepat dilakukan karena petani butuh. Kemudian prasarana bahan termasuk kebijaksanaan pemerintah. Jika pemerintah ikut membantu menyediakan prasarana yang baik, jalan nanti kan, maka perkembangan Indonesia akan semakin baik, termasuk juga kebijakan tentang konsolidasi bahan. Nah, mungkin itu kuliah kita minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.